Jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Oke, kita langsung mulai ya. Lingkaran merupakan suatu bentuk yang mengenal hal-hal yang berkaitan tersebut. Atau hal-hal tadi itu bisa kita sebut juga dengan nama unsur lingkaran. Yang pertama, kita akan mengenal jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari atau disebut juga R sepanjang segmen garis tersebut. Yang kedua, busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Dan untuk lebih jelasnya, sekarang coba perhatikan gambar lingkaran ini. Yang pertama, ada titik P yang merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian ada R yang merupakan panjang jari-jari lingkaran. Dan ada B yang merupakan panjang busur lingkaran. Jadi, itu tadi panjang jari-jari, kemudian panjang busur lingkaran. Sekarang unsur lingkaran berikutnya, yaitu tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Lalu diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Dan selanjutnya apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Dan untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar lingkaran ini. Yang pertama, ada garis TB, yaitu garis panjang tali busur lingkaran. Kemudian ada garis D, yang merupakan panjang diameter lingkaran. Dan ada garis A, yang merupakan panjang apotema lingkaran. Jadi, itu tadi gambar tali busur, diameter, dan juga apotema. Sekarang, unsur lingkaran berikutnya adalah keliling. Keliling, atau disebut juga K, merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Dan kemudian ada luas lingkaran, yang merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar ini, yaitu panjang K itu merupakan panjang keliling lingkaran. Dan daerah L ini adalah daerah luas lingkaran. Dan dua unsur lingkaran terakhir, yaitu ada juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Dan tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dan untuk gambarnya, yaitu daerah J di sini adalah daerah luas juring lingkaran atau daerah juring lingkaran. Dan untuk daerah yang T, daerah tembereng lingkaran. Jadi, itu tadi semua adalah unsur-unsur lingkaran.
Coba kita ulangi dari pertama ya. Yang pertama jari-jari, kemudian busur, ketiga tali busur, keempat diameter, 5 apotema, 6 keliling, 7 juring, 8 tembereng, dan 9 luas lingkaran. Sekarang, halo Sobat Belajar, jumpa lagi di RBC Channel. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang konsep lingkaran. Nah, untuk tingkatan SD ada 3 hal yang perlu adik-adik ketahui terkait lingkaran. Yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran, yang kedua adalah keliling lingkaran, dan yang ketiga adalah luas lingkaran. Namun sebelum kita membahas lebih jauh terkait 3 hal ini, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya dari RBC Channel. Sudah? Oke, kalau sudah silakan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Oke, sebelum kita ke cara menghitung keliling dan luas lingkaran, terlebih dulu kakak akan jelaskan beberapa unsur-unsur lingkaran. Nah, di antara unsur-unsur lingkaran yaitu titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang letaknya pas ada di tengah-tengah lingkaran. Jadi di sini nih titiknya. Ya, sebut saja titik ini dengan titik O. Kemudian unsur lingkaran yang selanjutnya adalah jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik di garis luar lingkaran. Nah, misalkan ada titik di garis luar lingkaran ini, katakanlah di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Nah, garis yang menghubungkan dari titik pusat ke salah satu titik ini, jadi misalnya dari titik O ke titik A atau dari titik O ke titik B. Nah, ini dinamakan jari-jari. Bisa dimengerti ya? Nah, jari-jari lingkaran itu biasa dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf R kecil. Diingat-ingat ya, jari-jari lingkaran dilambangkan dengan huruf R kecil. Oke, lanjut. Unsur lingkaran yang selanjutnya yaitu diameter. Nah, diameter adalah garis yang menghubungkan dari titik A ke titik B, dari sini ke sini. Nah, garis ini dinamakan diameter. Diameter biasanya disimbolkan dengan huruf D kecil. Nah, kalau tadi jari-jari lingkaran itu dilambangkan R kecil, kalau diameter itu dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf D kecil. Diingat-ingat ya. Nah, dari gambar ini juga kita bisa lihat bahwa diameter itu panjangnya 2 kali lipat dari jari-jari, ya kan? Atau bisa juga dikatakan kalau jari-jari itu setengahnya diameter. Nah, itu tadi beberapa unsur dari suatu lingkaran. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau kita membahas lingkaran, tentu tidak bisa lepas dari simbol yang satu ini. Simbol ini dibaca pi. Nah, pi ini nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, dari kedua nilai pi ini, yang mana nih yang kita pakai dalam perhitungan? 3,14 atau 22/7? Nah, di sini yang menjadi catatan adalah jika jari-jarinya itu kelipatan 7, kelipatan 7 itu seperti 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Nah, kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 22/7. Tapi kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang nilainya 3,14. Diingat-ingat ya. Jadi nilai pi yang kita gunakan itu tergantung jari-jarinya. 22/7 kalau jari-jarinya kelipatan 7 dan 3,14 kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, ini penting untuk dimengerti karena nanti akan memudahkan kita dalam menghitung keliling atau luas lingkaran. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke rumus keliling dan luas lingkaran.
Tapi sebelumnya kakak akan jelaskan dulu apa itu keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis luar dari suatu lingkaran. Nah, yang ini nih garis luarnya ya. Sedangkan luas lingkaran adalah luas area bagian dalam lingkaran, area yang ini. Nah, bisa dimengerti ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke rumus keliling dan luas lingkaran. Yang pertama, keliling lingkaran. Rumusnya yaitu jika diketahui jari-jari, maka menggunakan rumus 2 kali pi kali r. Dan jika diketahui diameter, maka kita pakai rumus pi kali diameter. Nah, itu tadi rumus keliling lingkaran. Sekarang rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu pi kali r atau pi kali r kuadrat. Nah, agar lebih jelas kita coba terapkan pada contoh soal. Oke, tentukan keliling dan luas lingkaran berikut ini. Oke, langsung saja kita kerjakan soal nomor 1. Kita cari keliling lingkarannya lebih dulu ya. Nah, di sini diketahui jari-jari, ya kan? Berarti kita pakai rumus keliling lingkaran yang 2 kali pi kali r. Nah, di sini kita pakai pi yang mana nih? 22/7 atau 3,14? Oke, kita lihat dulu jari-jarinya. Di sini jari-jarinya kan 28 nih. 28 itu kelipatan 7 apa enggak? Kelipatan 7 kan? Karena 28 itu bisa dibagi 7. Nah, karena jari-jarinya itu kelipatan 7, maka kita menggunakan pi yang 22/7. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 28. Nah, kita bisa bagi dulu. 28 dibagi 7 dapat 4. Oke, sekarang kita tinggal kalikan. 2 dikali 22 dikali 4. 2 dikali 22 itu sama dengan 44. 44 dikali 4 sama dengan 176 cm. Jadi keliling lingkaran ini adalah 176 cm. Oke, sekarang kita cari luasnya. Rumus luas lingkaran adalah pi kali r kali r. Oke, pi nya pakai yang 22/7 ya. Berarti 22/7 dikali 28 dikali 28. Oke, kita bagi dulu kayak tadi. 28 dibagi 7 dapat 4. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 22 dikali 28 dapat 616. 616 dikali 4 dapat 2464 cm persegi. Nah, jangan lupa ketika kita mencari luas itu di satuan panjangnya harus kita kasih pangkat 2 seperti ini. Paham ya? Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini diketahui diameternya, ya kan? Berarti kita pakai rumus keliling lingkaran yang pi kali diameter. Pi-nya kita pakai yang mana nih? 22/7 atau 3,14? Nah, kita lihat nih jari-jarinya. Jari-jari itu kan setengahnya diameter. Berarti kalau di sini diameternya 8 cm, setengahnya berapa? Ya tinggal kita bagi 2 aja. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti jari-jarinya kan 4 nih. 4 itu kelipatan 7 apa enggak? Enggak kan? Nah, berarti kalau bukan kelipatan 7, kita menggunakan pi yang 3,14. Berarti 3,14 dikali diameternya yaitu 8. 3,14 dikali 8 sama dengan 25,12 cm. Oke, next kita cari luas lingkarannya. Rumusnya yaitu pi kali r kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan pi yang 3,14. 3,14 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat itu sama dengan 16. Berarti 3,14 dikali 16. 3,14 dikali 16, kalau kita hitung hasilnya sama dengan 50,24 cm persegi. Bisa ya? Oke, sekarang waktunya latihan soal. Di sini ada sebuah lingkaran dengan diameter yaitu 14 cm.
Coba kalian hitung keliling dan luas dari lingkaran tersebut. Kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tuliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.